Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Ratnaningsih. Nama saya Dinda Ranisa Putri. Dan saya Fadli Putra Permana Ajri. Oke, di sini kita akan membahas materi tentang aritmatika sosial. Apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial merupakan bagian dari matematika yang disebut ilmu hitung. Kata sosial dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi, aritmatika sosial dapat diartikan sebagai bagian dari matematika yang membahas perhitungan yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai suatu barang. Di pembahasan yang pertama, ada nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan pakai barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kemampuan tukar barang terhadap yang lain. Suatu barang dikategorikan memiliki nilai apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemiliknya secara langsung. Rumus nilai suatu barang, harga pembelian dibagi banyaknya barang. Contoh soal. Budi membeli 5 buku tulis dengan harga 20.000. Berapa harga satu buku? Diketahui harga pembelian sama dengan 20.000, banyaknya barang sama dengan 5. Jadi nilai suatu barang sama dengan harga pembelian dibagi banyaknya barang sama dengan 20.000 dibagi 5 sama dengan 4.000 per satuannya. Jadi harga untuk satu bukunya adalah Rp4.000. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kedua tentang harga penjualan, pembelian, untung dan rugi. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Contoh soal penjualan. Ani membeli sebuah handphone dengan harga Rp2.500.000. Setelah 3 bulan pemakaian, Ani menjual handphone itu dan mendapat untung sebesar Rp200.000. Tentukan harga penjualan itu. Jawab. Harga pembelian sama dengan Rp2.500.000. Untung sama dengan Rp200.000. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Maka Rp2.500.000 ditambah Rp200.000 sama dengan Rp2.700.000. Jadi, harga penjualan handphone tersebut adalah Rp2.700.000. Contoh soal pembelian. Seorang pedagang membeli 1 kardus mie instan di mana 1 kardus berisi 40 bungkus. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp68.000. Jika dari penjualan itu dia mendapat untung Rp500 per bungkus, tentukan harga pembeliannya. Harga penjualan itu Rp68.000, untung sama dengan 500 per bungkus. Keuntungan 1 kardus itu 40 dikali 500 sama dengan 20.000. Harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Jadi 68.000 dikurangi 20.000 sama dengan 48.000. Jadi harga pembelian 1 kardus mie adalah Rp48.000. Oke, untuk soal untung. Contoh, Siti membeli telur 5 kilo dengan harga Rp100.000. Kemudian telur itu dijual dengan harga Rp23.000 per kilogram. Berapakah keuntungan Siti tersebut? Jawab. Diketahui, harga beli 5 kilo telur sama dengan Rp100.000. Harga jual 1 kilo telur itu Rp23.000. Harga jualnya 5 dikali Rp23.000, jadi Rp115.000. Nah, untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Jadi, Rp115.000 dikurangi Rp100.000 sama dengan Rp15.000. Jadi, Siti mendapat keuntungan sebesar Rp15.000. Nah, sekarang contoh soal rugi. Budi membeli sebuah motor dengan harga 20 juta. Karena Budi membutuhkan uang, ia berniat untuk menjual motornya. Ternyata Budi hanya menjual motornya dengan harga 17 juta. Berapakah kerugian Budi?
harga pembelian itu kan tadi 20 juta ya. Harga penjualannya 17 juta. Nah, kalau rugi itu harga pembelian dikurangi harga penjualan. Jadi 20 juta dikurangi 17 juta sama dengan 3 juta. Jadi Budi mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Oke, pembahasan ketiga tentang diskon pajak bruto neto tara. Diskon itu harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi diskon, di mana harga kotor adalah harga sebelum dipotong diskon dan harga bersih adalah harga setelah dipotong diskon. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Bruto tara neto, harga bersih sama dengan neto dikurangin harga persatuan berat. Tara sama dengan persen tara dikali bruto, neto sama dengan bruto dikali tara. Contoh soal diskon. Sebuah toko memberikan diskon 20%. Amri membeli sebuah sepatu dengan harga 950.000. Berapakah yang harus dibayar Amri? Jawab, harga sebelum diskon sama dengan 950.000. Potongan harga 20% dikali 950.000 sama dengan 190.000. Harga setelah diskon 950.000 dikurangin 190.000 sama dengan 760.000. Jadi Amri harus membayar Rp 760.000. Contoh soal pajak. Seorang ibu mendapat gaji sebulan sebesar 2 juta dengan penghasilan tidak kena pajak 500.000. Jika besar pajak penghasilan adalah 10%, berapakah gaji yang diterima ibu tersebut? Jawab, besar penghasilan 2 juta. Penghasilan tidak kena pajak 500.000. Penghasilan kena pajak 2 juta dikurangi 500.000 sama dengan 1.500.000. Besar pajak penghasilan sama dengan 10% dikali 1.500.000 sama dengan 150.000. Jadi besar gaji ibu tersebut adalah 2 juta dikurangi 150.000 sama dengan 1.850.000. Contoh ilustrasi bruto neto tara. Dalam sebuah karung yang berisi pupuk tertera tulisan berat bersih 45 kg, sedangkan berat kotor 0,05 kg, maka berat seluruhnya sama dengan 45 kg ditambah 0,05 kg sama dengan 45,5 kg. Berat karung dan pupuk disebut bruto atau berat kotor. Berat karung 0,05 kg disebut tara. Berat pupuk 45 kg disebut berat neto atau berat bersih. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tentang bunga tunggal. Rumus dari bunga tunggal yaitu bunga 1 tahun sama dengan persen bunga dikali modal. Bunga B bulan sama dengan B/12 dikali persen bunga dikali modal. Atau bisa B/12 kali bunga 1 tahun. Contoh soal, Putri nabung di bank sebesar 500.000 dengan bunga 12% per tahun. Hitung jumlah uang Putri setelah 6 bulan. Jawab, besar modal atau uang tabungan sama dengan 500.000. Bunga 1 tahun 12% sama dengan 12/100 dikali 500.000 sama dengan 60.000. Nah, jadi bunga 6 bulannya itu 30.000. Jadi jumlah uang Putri setelah disimpan selama 6 bulan menjadi 500.000 ditambah 30.000 sama dengan 530.000 rupiah. Itulah pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.